Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita pandang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qawamud dunya bi arba'ati asya." Dunia akan menjadi kuat, dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh 4 perkara. Jadi kalau desa yang kita diami ini ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kota yang kita tinggali ini ingin menjadi kota yang kuat, bahkan jikalau negara yang kita cintai ini ingin menjadi negara yang kuat, maka di dalamnya harus ada 4 perkara, 4 pilar-pilar utama yang menunjang tegak dan jayanya suatu negara. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dunia akan menjadi tegak dan jaya kalau ditunjang oleh ilmunya para ulama. Diakui atau tidak, kita berhutang jasa kepada para ulama. Kita belum pernah bertemu dengan baginda Rasul, belum pernah pula mendengar beliau membacakan wahyu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kita kenal agama, mengerti halal dan haram, pandai memilah dan memilih antara yang hak dengan yang batil, tahu mana yang pantas dan mana pula yang tercela, kenal Allah adalah Tuhan kita, itu termasuk jasa dan perjuangannya para ulama yang dengan penuh ketekunan dan keikhlasan dari surau ke surau, dari masjid ke masjid, dari desa yang satu ke desa yang lain di daerah-daerah terpencil, naik bukit turun lembah, kehujanan dan kepanasan, tidak digaji, tidak pula mendapat beras, ikhlas karena panggilan jiwa, seluruhnya tidak lain karena tanggung jawab kepada umat. Maka ulama adalah penerus risalah. Lebih dari sekedar penerus risalah, ulama adalah pewaris para nabi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya'i wa warathatul anbiya." Riwayat Ibnu Adi dari Imam Ali karramallahu wajhah. Artinya para ulama adalah lampu yang menerangi bumi ini. Para ulama adalah pengganti para nabi-nabi. Para ulama adalah warisanku dan para ulama adalah warisan para nabi-nabi. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah. Alangkah tingginya martabat ini. Alangkah luhur dan mulianya jabatan ini. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tetapi jabatan yang tinggi, mulia dan luhur ini bukanlah satu jabatan yang tanpa resiko. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, kita tahu dari sejarah kehidupan para nabi-nabi terdahulu, tidak ada seorang nabi pun yang perjalanannya dalam mengembangkan risalah lurus dan bertabur bunga di tangan kirinya. Mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan,
fitnahan dan sebagainya dalam rangka menegakkan risalah. Maka kalau ulama adalah pewaris para nabi-nabi, mereka juga harus berani dan bisa mewarisi sifat yang dipunyai oleh para nabi-nabi terdahulu dalam mengemban misi risalahnya. Kita tahu dari sejarah misalnya Nabi Zakaria dibunuh oleh karena tidak mau menghalalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dipaksakan oleh rajanya. Nabi Ayub alaihi salam dikucilkan oleh umatnya karena dianggap mengidap penyakit menular. Nabi Yusuf alaihi salam 9 tahun mendekam di dalam penjara karena tidak mau mengikuti bujuk rayu istri seorang pejabat tinggi. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di tengah kobaran api yang menggunung karena tegak melaksanakan tugas risalahnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah para nabi yang lain yang merupakan cerminan betapa berat tugas mengemban risalah ini. Kalau para ulama adalah ahli waris Nabi, mereka harus berani korban nyawa seperti halnya Nabi Zakaria. Mereka harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub. Mereka harus siap mendekam dalam penjara seperti Nabi Yusuf. Dan kalau perlu, mereka harus siap dibakar untuk tegaknya suatu risalah seperti halnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jangan cuma sekedar bangga dengan gelar pewaris para nabi, tetapi akhlak dan perjuangan, tuntunan dan perbuatan malah bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh para nabi. Ini namanya ahli waris gadungan. Atau cuma sekedar ngaku saja sebagai ahli waris, tetapi sama sekali tidak menjaga apa yang telah diwariskan oleh para anbiya tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pindah dari contoh dari kehidupan para nabi, kita bisa juga mengambil contoh dari kehidupan para ulama-ulama terdahulu. Beberapa yang bisa kita angkat ke permukaan, misalnya sejarah kehidupan dari ulama yang saleh dan zuhud, Sa'id bin Zubair. Ketika ia ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf yang menjadi gubernur di Irak ketika itu, Sa'id bin Zubair ini dituduh sebagai orang yang anti kepada dinasti Umayyah. Maka dia pun disidang oleh Raja Gubernur Hajjaj bin Yusuf ini. Sa'id bin Zubair sebagai ulama yang teguh pendirian ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf, "Namamu siapa?" "Sa'id bin Zubair." "Tidak," kata Hajjaj, "namamu bukan Sa'id bin Zubair, tapi namamu Sa'id bin Qusair." Dibaliknya nama itu. Sa'id bin Zubair artinya si bahagia, anak si teguh. Kalau Sa'id bin Qusair artinya si sempit bin si pecah. Kata Hajjaj bin Yusuf, "Celaka benar orang tuamu yang telah memberikan nama seperti itu kepadamu." Yang menentukan celaka dan bahagia seseorang itu cuma Allah, kata Sa'id bin Zubair. "Diam kamu," kata Hajjaj bin Yusuf. "Nanti saya lemparkan kamu ke neraka. Kalau memang kamu yang punya neraka, sudah sejak lama engkau saya jadikan Tuhan," kata Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, Imam Ali di surga atau neraka?" kata Hajjaj bin Yusuf. "Cuma Allah yang menentukan seseorang di surga atau neraka," jawab Sa'id bin Zubair. "Menurut pendapatmu, khalifah yang 4 itu mana yang paling baik?" "Semuanya baik. Saya menghormati orang-orang saleh yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Merasa dengan cara kasar, Hajjaj bin Yusuf tidak sanggup mengubah prinsip dan pendirian Sa'id bin Zubair. Dirubahnya dengan cara yang halus. Ditawarkannya lah emas, intan dan berlian untuk Sa'id bin Zubair. Apa jawaban Sa'id? "Hai Hajjaj bin Yusuf, apakah harta benda yang engkau berikan kepada saya, emas, intan, berlian yang banyak ini, akan bisa menolak kesengsaraan akhirat?
Apa artinya gelimbangan materi ini kalau saya harus masuk ke dalam neraka? Kata Hajjaj, tidakkah kau mau minta ampun kepada saya? Lebih baik saya mohon ampun kepada Allah. Baik, kalau memang itu pilihanmu, kamu terpaksa saya bunuh. Dibunuh pun keyakinannya tidak bergoyah. Ini contoh dari generasi terdahulu, seorang ulama yang saleh dan zuhud bernama Sa'id bin Zubair. Demikian juga Imam Malik, seorang imam mazhab. Pada satu saat beliau memberikan fatwa bahwa tolak dari seorang suami terhadap istrinya dalam keadaan dipaksa, maka tolaknya itu tidak sah. Begitu juga sumpahnya orang yang terpaksa, sumpahnya pun tidak sah. Yang jadi gubernur di kota Madinah pada waktu itu ialah Ja'far bin Sulaiman Al-Hashimi. Dia tidak senang kepada fatwa ini. Dimintanya Imam Malik untuk mencabut kembali fatwanya. Namun dengan tenang Imam Malik menjawab, saya tidak akan pernah mencabut fatwa yang saya yakin berdasarkan kepada Quran dan Sunnah ini. Apapun resiko yang saya hadapi, saya siap. Malah fatwa itu beliau sebarluaskan, akibatnya Imam Malik ditangkap. Kemudian dihukum berat, dicambuk 70 kali, sampai pun dikala hendak ajal, bekas cambukan itu masih nampak di punggung beliau yang mulia ini. Saudara-saudara, ketika hal ini diadukan oleh khalifah kepada khalifah, yaitu Abu Mansur, maka Imam Malik dipanggil oleh beliau. Apakah kau ingin membalas perlakuan gubernur Madinah yang sewenang-wenang kepadamu? Jawab Imam Malik, saya tidak akan membalas. Begitu akhlak dari ulama yang teguh pendirian. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang karena teguh mempertahankan fatwa, prinsip dan pendiriannya, beliau mendekam dalam penjara bahkan sampai melampaui 3 masa kekhalifahan, sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim sampai Khalifah Al-Wasir. Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, ada yang meninggal dalam penjara, ada yang gugur di tiang gantungan, seluruhnya tidak lebih karena membela dan mempertahankan suatu prinsip, keyakinan dan pendirian. Inilah sikap mental dari yang namanya pewaris para anbiya. Jadi jangan cuma tergoda dengan suatu kebesaran tapi tidak mengerti apa makna kebesaran yang kita sandang itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, maka ulama memang ahli waris para nabi. Tetapi di antara para ahli waris ini, ada yang teguh dan kuat menjaga warisan, ada yang tidak tahan godaan untuk menjaga warisan. Rasul wafat seolah-olah beliau berkata, hai para ulama, aku meninggalkan kamu semua. Aku tidak tinggalkan emas dan berlian. Aku tidak tinggalkan kebun dan pabrik. Aku tinggalkan Islam kepadamu. Engkau adalah ahli warisku. Jagalah Islam ini baik-baik. Tinggallah para ulama yang menjadi ahli waris Nabi. Ada di antara mereka yang teguh menjaga warisan. Walaupun lapar, walaupun haus, walaupun hidup serba miskin, mereka tidak akan pernah menjual warisan. Ulama inilah yang merupakan pewaris yang perlu kita ikuti. Walaupun seperti yang disabdakan Nabi, sayati ala ummati zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamrah. Akan datang satu zaman di tengah umatku, di mana pada zaman itu orang yang kuat dan teguh memegang agama seperti memegang bara di tangan. Dipegang, tangan terbakar, dilepas bara terbuang. Ulama yang teguh menjaga warisan Nabi tidak goyah prinsip, keyakinan dan pendiriannya bagaimanapun panasnya dia memegang agama. Sebaliknya di pihak lain ada juga para ulama yang setelah diwariskan Islam oleh Nabi ini, mereka tidak tahan penderitaan, mereka tidak tahan lapar, mereka tidak tahan haus. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa.
daripada kelaparan, dan lebih baik kenyang. Ini ada warisan Nabi bernama Islam, jual saja warisan ini. Maka dijualnya warisan tadi. Turunlah dia dari pewaris Nabi menjadi bekas pewaris dari para nabi-nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, ini termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailul li ummati min ulama'is su'i yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yadha min umara'i zamanihim rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum." Celakalah umatku akibat tingkah laku ulama-ulama yang jahat. Kenapa? Karena ulama merupakan panutan. Kalau seorang yang biasa berbuat salah, salahnya barangkali hanya menjerumuskan dirinya sendiri, paling-paling keluarganya. Tapi kalau seorang ulama salah, sedangkan di masyarakat dia menjadi panutan dan contoh, kesalahannya akan menjerumuskan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan umat yang mendengar fatwa dan nasihat-nasihatnya. Jika kalau Nabi mengatakan wailun li ummati min ulama'is su, celaka umatku akibat tingkah laku ulama yang jahat perangainya ini. Bagaimana tingkah laku mereka? Kata Nabi, yattakhizuna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim. Mereka mengambil ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada penguasa zaman mereka. Agama dijadikan semacam ajang bisnis. Hukum halal haram bisa diatur menurut selera penguasa. Yang penting si ulama mendapat keuntungan. Celakalah agama dan celakalah umat. Kalau ulama sudah menjadikan ilmu agama ini sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan kepada penguasa di zaman mereka hidup. Dengan harapan apa? Rabahan li anfusihim, mengharap keuntungan bagi diri mereka sendiri. La arbahallahu tijaratahum. Nabi menjanjikan Allah sama sekali tidak akan menguntungkan perniagaan mereka itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang waktu belum dapat apa-apa suaranya nyaring. Ustaz, ini hukumnya apa? Waktu belum dapat apa-apa, tapi sedikit dapat duit mulai dicelok suaranya. Yang tadinya bilang nyata-nyata haram, sekarang halal. Karena itu dalam Islam kita ini bukan diperintah untuk berkata keras, tetapi diperintah untuk berkata benar. Qaulan sadida ay qaulan haqqa. Apa bedanya keras dengan benar? Keras belum tentu benar. Tapi untuk menyampaikan kebenaran kadang-kadang memang perlu sedikit keras. Pak Ustaz, ini hukumnya apa? Alah, sudahlah. 1 juta haram dikit dah. Haram dikit. Kalau 2 juta dikasih bisa jadi halal itu. Itu keras tapi tidak benar. Yang dimaksud ucapan yang benar, ini hukumnya apa Pak? Bagaimana kalau 1 juta? 2 juta juga haram. Sekali haram, selamanya tetap haram. Itu ucapan yang benar, bukan cuma sekedar keras tapi macam kerupuk. Sedikit kehujanan sudah kerpek-kerpek nggak keluar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena ulama adalah penerus risalah, karena ulama adalah pewaris para nabi, maka kesalahan para ulama mempunyai dampak dan resiko yang sangat besar, sebab kesalahan itu akan diikuti oleh umat. Jika benar kalau dikatakan wailun li ummati min ulama'is su, celaka umatku akibat tingkah pola dari ulama-ulama yang jahat ini. Malu kita kalau bercermin dari kepribadian macam ulama Sa'id bin Jubair. Malu kita kalau mencontoh kepada Imam Malik, kepada Imam Ahmad bin Hanbal,
kepada Imam Nawawi, mana membaca sejarahnya Ibnu Taimiyah, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan para ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadapi dinding penjara, mereka menghadapi caci maki dan pengusilan, bahkan mereka menghadapi tiang gantungan karena teguh mempertahankan keyakinan dari agama yang dianutnya ini. Maka kepada adik-adik saya para santri di pondok-pondok pesantren, kepada sahabat-sahabat yang tengah menekuni dan mendalami agama, yang pada waktunya akan menerima estafet meneruskan perjuangan para ulama, siapkan mental bahwa menjadi pewaris para nabi artinya menjadi manusia yang satu saat siap untuk susah, siap untuk melarat, siap berhadapan dengan caci maki umat, siap untuk dikucilkan, siap mendekap di dalam penjara, bahkan siap menghadapi tiang gantungan. Tidak ada hidup yang lebih indah selain karena hidup untuk satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang lebih indah selain perjuangan untuk membela dan mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang lebih indah selain mati untuk satu keyakinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali kepada pokok persoalan. Sebagai pewaris para nabi, memang ini merupakan satu kehormatan yang mulia dan terpuji, tapi bukannya tanpa resiko. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu